Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa khuluqih wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatih. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan Mutiara Iman bersama saya Muhammad Ainun Naim dari Lembaga Dakwah PWNU Jawa Tengah. Tema pada pagi ini adalah meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Iman pada kali ini mari kita bersama-sama meneladani akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan pemimpin dari syariat-syariat serta akhlak yang diajarkan oleh beliau sendiri. Bagaimana nabi akhlaknya itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya dalam dirimu ada akhlak yang sangat luhur dan sangat mulia. Sebagaimana yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Kanjeng Nabi adalah orang yang tinggi dan mulia akhlaknya. Oleh karena itu, maka kita sebagai umatnya seharusnya lah kita meniru atau meneladani akhlak dari beliau, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meneladani akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Jangan sampai kita sebagai umatnya, sebagai umat pilihan, kita meninggalkan akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada apa semua yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yaitu sabda beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, alaiki bitaqwallahi wa rifqi, fa innar rifqa lam yakun fi syai'in illa zanahu, wala nuzigha fi syai'in qattu illa syanahu." Yang artinya, wahai Aisyah, berpeganglah teguh kamu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersifatlah ramah tamah. Karena dengan ramah tamah di tempat manapun, ketika kita suguhkan ramah tamah, maka akan kebaikan akan menghiasi di setiap apapun. Tapi ketika kita lepas ramah tamah kita, maka akan memperburuk atau membawa keburukan apa yang kita lakukan. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita teguhkan, kita idolakan Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang harus kita teladani. Seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau selalu dicemooh orang Yahudi di sudut pasar,
Dan orang Yahudi itu padahal selalu dikasih makan oleh Kanjeng Nabi, dikasih minum oleh baginda Nabi, disuapi setiap pagi di sudut pasar tersebut. Tapi walaupun Nabi difitnah, dicemooh dengan keburukan-keburukan, tetapi Nabi tidak pernah dendam sama sekali. Ketika itu Nabi telah tiada dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi tersebut dijumpai atau digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disuapi oleh Abu Bakar As-Siddiq orang tersebut. Orang tersebut mengetahui, oh kamu ini bukan orang yang biasa yang menyuapi saya. Kalau yang menyuapi saya itu selalu dilembutkan makanannya dahulu, tapi kamu ini langsung. Benar, karena yang menyuapi kamu setiap hari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita meniru akhlak Rasulullah yang tiada dendam, tiada beban, selalu berbuat baik walaupun orang itu mencemoohkan, memfitnahnya dan lain-lain. Di kesempatan lain, Kanjeng Nabi pernah, yaitu selalu diludahi oleh orang tua wanita yang selalu setiap Nabi lewat di depan rumahnya selalu diludahi mukanya. Ketika orang tua tersebut sakit, Nabi Muhammad SAW malah menjenguknya. Tak ada dendam, tak ada sakit hati sama sekali ketika beliau diludahi setiap harinya. Kemudian orang tua tersebut menangis tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu saya ludahi setiap hari, tapi kamu tidak pernah dendam dan benci kepada saya, wahai Nabi. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di Mutiara Iman bersama saya, Muhammad Ainun Naim. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meniru atau meneladani dari akhlak Rasulullah SAW itu perlu keilmuan atau mengenal pribadi Rasulullah SAW. Tanpa itu sangat naif rasanya kalau kita bisa meniru syariat atau akhlak beliau, yaitu kita bisa meniru mengenal beliau dengan bertolabul ilmi atau mencari ilmu dengan mempelajari yaitu hadis-hadis atau tarikh-tarikh baginda Nabi Muhammad SAW, seperti tarikh yang ada di hadis tersebut atau tarikh di maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan bahwa di maulid Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far Shadiq Al-Barzanji diterangkan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu'i wa yasifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlibu sadahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisyiratil syariyah. Disebutkan bahwa akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, beliau walaupun ditakdirkan menjadi seorang laki-laki atau pria, tapi beliau malunya syadidal haya'i, malunya yang luar biasa, melebihi malunya perawan, lebih-lebih di zaman sekarang. Kalau perawan di zaman sekarang
pakaian-pakaian yang belum jadi saja itu dipakai kesana kemari tanpa rasa malu. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW seperti kejadian ketika baginda Nabi yaitu mendapatkan undian untuk memasang kiswah Ka'bah, bahwa baginda Nabi yang harus memasang Ka'bah. Tapi karena akhlak beliau yang luar biasa, beliau tidak mau memasang sendiri, tapi mengajak yaitu Bani Quraisy untuk memasang kiswah Ka'bah bersama-sama dengan beliau. Ini suatu toladan yang sangat luar biasa yang harus kita teladani. Jangan merasa egoisme, mementingkan diri sendiri, tapi kebersamaan kita pentingkan. Lebih-lebih di zaman sekarang banyak orang kehilangan yaitu adab moral, sehingga kerusakan di sana sini, korupsi semakin menjadi-jadi, atau keputusan undang-undang yang tidak memihak kepada rakyat dan lain sebagainya. Seperti tadi kita lanjutkan bahwa Kanjeng Nabi ketika memasang kiswah bersama-sama dengan Bani Quraisy, sebagian kaki Nabi itu tertiup angin, jubahnya tertiup angin. Kanjeng Nabi, baginda Nabi malunya luar biasa, tersingkap sedikit, malunya luar biasa, sampai memerah raut wajahnya. Dan itu harus kita contoh, karena kalau orang sudah kehilangan malunya, bukan kemaluannya, maaf, kalau orang sudah hilang malunya, maka berbuatlah semaunya. Oleh karena itu, itulah contoh yang harus kita tiru, kita teladani dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian syadidal hayai wa tawaddu'i. Kemudian tawadhu, rendah hatinya baginda Nabi Muhammad SAW itu juga sangat luar biasa, tidak pernah sombong atau yang lain sebagainya. Kemudian wa yasifuna alahu. Kanjeng Nabi sering, walaupun beliau pemimpin umat, pemimpin dari segala pemimpin, beliau kalau sandalnya copot, sandalnya rusak, selalu dibenahi sendiri tanpa ada rasa malu ataupun rasa yang tidak enak lah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Wa yarqa'u saubahu. Kemudian walaupun Nabi itu istrinya banyak, tapi ketika pakaiannya kotor, beliau selalu membersihkan sendiri pakaiannya, mencuci sendiri pakaiannya, menjahit sendiri pakaiannya ketika ada yang sobek. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian wa yahlibu sadahu. Kanjeng Nabi juga pernah memerah susu dari kambing-kambingnya tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Walaupun demikian, seumpama baginda Nabi minta bantuan sahabat-sahabat, maka akan dilaksanakan para sahabatnya. Tetapi Kanjeng Nabi tidak mau. Oleh karena itu, walaupun kita sebagai pemimpin apapun, punya apapun, dalam keadaan yang tinggi di atas misalnya, walaupun ada sesuatu, jangan selalu kita meminta bantuan. Kita sebagai ulama juga begitu, sebagai pengasuh pesantren misalnya atau guru misalnya, jangan semena-mena. Walaupun kita sebagai pengasuhnya, jangan selalu minta bantuan kepada muridnya untuk melakukan ini, melakukan itu, dan melakukan yang lain. Mari kita tiru, yaitu kita teladani sifat atau akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kalau kita bisa meneladani dari akhlak-akhlak beliau, insya Allah dunia ini benar-benar akan damai, akan tentram, tanpa keributan di sana sini dan lain sebagainya. Indah semuanya. Sahabat
Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, walaupun beliau pernah suatu saat pernah digalikan lubang oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal, untuk menjebak beliau agar beliau jatuh di dalam lubang tersebut dan meninggal. Tapi Nabi tidak pernah dendam kepada Abu Jahal, pamannya sendiri. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di Mutiara Iman bersama saya Muhammad Ainun Naim. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita harus pertama untuk meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Pertama yang kita lakukan adalah bertolabul ilmi, yaitu mencari ilmu dengan belajar-belajar, yaitu sifat-sifat beliau, karakter-karakter beliau dalam berbagai hadis atau dalam tarikh-tarikh beliau, sehingga kita benar-benar mengenal beliau untuk bisa meneladani beliau. Yang kedua, yaitu kita untuk meneladani beliau dalam sisi, yaitu dua aspek, sisi syariat, meniru, meneladani bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau melakukan koneksivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu meneladani beliau dalam hal akhlaknya. Dengan belajar tersebut kita mengenal beliau dari sisi manapun, dari sisi kemasyarakatan atau dalam kepolitikan dan lain sebagainya. Jangan lepaskan untuk meneladani, meniru apa yang telah dilakukan atau sesuai dengan akhlak beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau bisa kita meneladani semua akhlak beliau, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar, yaitu sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sebaik-baik orang, keimanan seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan agama ini akan tegak apabila kita benar-benar menegakkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk melaksanakan ibadah agama saja, tapi semata-mata yaitu menyempurnakan akhlak. Bagaimana yang pernah disabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Mari saudaraku semua, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, mari kita tiru akhlak Rasulullah, kita teladani akhlak Rasulullah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bermanfaat untuk dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga hidup kita senantiasa diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing dan selalu mendapatkan rahmat serta ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwali wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jami'in alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi la yanfa'una, rabbi faqqihna faqqih ahlana wa qurrabatil lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV. Kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.